Makna qadar tiga. Yang pertama mulia, Lailatul Qadar, malam yang mulia. Makna yang kedua Lailatul Qadar, takdir. Ada ulama mengatakan penetapan takdir. Makna yang ketiga qadar artinya sempit. Kenapa malam qadar itu disebut malam sempit? Saking banyaknya malaikat yang turun. Seandainya malaikat itu berbentuk fisik macam batu, maka sempitlah dunia ini. Tapi karena malaikat itu tidak berbentuk materi, dia adalah cahaya, maka cahaya tak memakan tempat, maka disebut dia dengan malam Lailatul Qadar. Malam iko ambo diminta menyampaikan tentang nuzul Quran, tertulis godam nuzul Quran. Adapun tema judulnya ndak dibuat, jadi suku hati ambo. Kenapa disebut dengan nuzul Quran? Lalu orang berpendapat nuzul turun. Jadi kalau gitu Quran itu turun dari atas ke bawah. Yang menurunkan siapa? Allah. Maka berdasarkan itunya mengambil dalil Allah itu di atas, inyo di bawah. Maka menurut mazhab akidah Asy'ari, orang yang mengatakan Allah bisa ditunjuk di atas, maka rusak akidah. Sebab Allah itu maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Ketika Allah ada, lalu dia ciptakan makhluk yang baru, maka dia tidak berpindah tempat. Dia ada seperti sedia kala. Kalau dia berpindah ke tempat makhluk, maka batallah sifat 20. Mukhalafatuhu lil. Inilah yang awak pelajari di pondok-pondok awak. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Jadi Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tak sama dengan makhluk. Kalau Allah bisa ditunjuk di atas pakai tangan, maka batallah dua ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat satu lagi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini penting, sebab ini terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang mengatakan Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Kalau dia bertempat, berarti dia sama dengan makhluk. Ketika tempat itu ada, Allah ada seperti sedia kala. Dan nanti ketika tempat ini binasa, hancur, dan Allah tetap tidak hancur. Kullu man 'alaiha fan, semuanya hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah kekal abadi. Itulah dia sifat tak berawal. Wujud qidam, tak berakhir, baqa. Jadi kalau ada yang mengatakan dia berawal, maka batallah qidam. Kalau ada yang mengatakan dia berakhir, maka batallah baqa. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tentang makna nuzul Quran. Allah menurunkan Al-Quran dari tempat yang mulia. Yang mulia itu biasanya di atas, bukan berarti tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala tak bertempat. Maka dikatakan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Makna qadar tiga. Yang pertama mulia, Lailatul Qadar, malam yang mulia. Makna yang kedua Lailatul Qadar, takdir. Ada ulama mengatakan penetapan takdir. Makna yang ketiga qadar artinya sempit. Kenapa malam qadar itu disebut malam sempit? Saking banyaknya malaikat yang turun. Seandainya malaikat itu berbentuk fisik macam batu, maka sempitlah dunia ini. Tapi karena malaikat itu tidak berbentuk materi, dia adalah cahaya, maka cahaya tak memakan tempat, maka disebut dia dengan malam Lailatul Qadar. Kita masih ada dua kesempatan lagi. Malam iko malam yang ke-28. Besok malam yang ke-29. Hari Kamis tanggal 29
maka awak pun dianjurkan. Ketua Pengadilan Agama Saudi Arabia sudah mengeluarkan pengumuman bahwa hari Kamis kepada seluruh masyarakat taharrau hilal, untuk menengok hilal. Saudi Arabia hanya memasang 9 titik untuk menengok hilal. Republik Indonesia lebih dari 100 titik. Hebat Saudi Arabia atau Indonesia? Masalah menengok hilal. Hebat awak. Maka orang Saudi pun heran. Kami cuma sanggup 9 titik untuk menengok hilal, dan itu nanti hari Kamis. Itulah ayat yang dibaca qari kita tadi. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menengok anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Kata Nabi, sumu li ru'yatih, berpuasalah ketika menengok anak bulan, waftiru li ru'yatih, berhari rayalah ketika menengok anak bulan. Jadi hari Kamis nanti petang menjelang tenggelam matahari malam Jumat, ditengoklah anak bulan. Anak bulan itu bahasa Arabnya hilal. Jadi mereka nanti banyak mencari memantau hilal. Jadi suami ibu yang kebetulan namanya Pak Hilal, jangan kasih call dulu, sebabnya sedang dicari-cari uang. Kalau sore Kamis nampak hilal, maka awak hari rayanya hari Jumat. Kalau sore Kamis tak nampak hilal, maka Nabi sudah memberikan patokan. Fa in ghubbiya alaikum, dalam riwayat lain, fa in ghumma alaikum, kalau tak nampak anak bulan, tertutup awan, fa atimmu, sempurnakanlah Ramadan salasin, berarti Ramadannya disempurnakan menjadi 30 hari. Berarti hari Jumat adalah 30 Ramadan. Nyodek baju bau lah siap kok, agak kurang konsen sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau yang dipakai metode ruqyah. Tapi saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah memakai metode hisab namanya. Hisab itu adalah perhitungan, ilmu astronomi, ilmu falak. Jadi saya termasuk yang menghormati perbedaan. Yang hari raya menetapkan hisab hari Jumat, berarti tanggal 21 Maret. Tapi semua sepakat, Perti, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama, semuanya sepakat bahwa hari raya itu 1 Syawal. Ambolah banyak di WA uang, termasuk tadi di jalan waktu kami berjalan ke Biandang, ada tah beberapa WA. Ustaz, kapan hari raya? Ambo jawabnya 1 Syawal kata. Ini poneng kepala awak di gue. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam peringatan nuzul Quran ini, sampulnya aja namanya nuzul Quran. Yang penting di dalamnya adalah silaturahim. Makanya nanti kalau ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, menyambut tahun baru hijrah, nuzulul Quran, Bapak Ibu datang apa tak datang? Datang. Itu casingnya aja, itu sampulnya aja. Isinya adalah bersilaturahim. Kalau ndak dibuat acara nuzul Quran niko, ndak besuo awak sama Pak Bupati, ndak besuo sama Bapak Camat, sama Pak DPR RI, tak lupa pula menyabit Ustadz Edi Efrizon DPRD Kabupaten Kampar, Ustadz guru awak bersama. Tapi lah terkafir dengan hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin dan mukminat tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah menurunkan Al-Qur'an? Al-Qur'an diturunkan, jawabannya ada dalam Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, petunjuk. Syahrul, ayat yang dibaca qari awak tadi. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan, petunjuk. Petunjuk itu apa Buya? Ada orang menelpon ambo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad, kabarnya mau pengajian di Islamic Center Pasir Pangarayan. Betul. Di mana itu Pak Ustaz? Nanti jalan dari Pekanbaru arah ke Bangkinang.
Habis Bangkinang lewat Kuo. Habis Kuo ada jembatan Rantau Berangin. Sampai di Rantau Berangin ada nampak tiang atau tulis di situ. Ke kiri Payakumbuh, ke kanan Pasir Pangarayan. Belok kiri apa belok kanan? Kalau mau ke Islamic Center. Tapi kalau mau ke Bukit Tinggi, maka belok kiri. Maka pamflet yang menunjukkan arah itu disebut dengan hidayah. Tiba-tiba 2 jam sesudah itunya nelpon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kamilah sampai ke Kelok 9. Tadilah kamu boy tahu. Kalau sampai ke jembatan Rantau Berangin, tengok kenapa dia sampai berbelok ke Kelok 9. Rupanya tidak menengok hidayah. Nanti insya Allah Bapak Ibu selewat situ nampak itu. Oh, ikulah hidayah nih Sobi Ustaz Somad Potang. Hidayah itu sudah datang atau belum? Hidayah sudah datang, diturunkan Allah. Tengoklah hebatnya Al-Quran di Masjid Nurul Iman niku. Sampai plastiknya lembu buka. Luar biasa. Iko Quran hadiah nampaknya. Artinya apa? Jangan sampai hidayahnya ado, tapi awak indak dapat membaca. Sebab apa? Tidak mau membaca. Makanya ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berapa orang Indonesia yang tak bisa membaca Quran? Nanti kalau mau namanya disobek orang fitnah. Orang lebih percaya pada Google daripada Ustadz kini. Kalau gitu awak tes ya. Berapa yang tak bisa membaca Quran? Buta huruf Quran. Nggak lo terbuka habis paket. Buta huruf Quran enter. MPR mengkhawatirkan 72% Muslim Indonesia buta aksara Quran. Beritanya dari cnnindonesia.com. Kau bukan fitnah, kau bukan Ustaz Abu Somad. MPR namanya gue 72%. Jadi kalau ada satu yang berkumpul, itu yang bisa membaca Quran cuma 28 orang. Yang 72 itulah Quran silent namanya. Kalau wirid Yasin itu tidak joleh ujungnya aja. Allah Yakun Jaun. Itulah 72 orang tadi. Kalau dites suang-suang dibagi. Bapak Ibu, kita tidak baca Quran bersama-sama lagi, tapi baca Qurannya suang-suang. Mari kita dengar bapak yang pertama. Ibu yang pertama dulu bu, dibawa Quran, dibacanya ya asin gitu. Pun dibaca. Rupanya membaca huruf Latin di bawah. Kan 2 A-nya tuh. Ya asin gitu. Alhamdulillah, imam awak tadi itu dibawa oleh Ustadz Burhan. Potang malam 27 hatam Quran dalam sembahyang tarawih 1 malam 1 juz, tidak pernah salah sekalipun. Allahu Akbar. Makanya kalau ambulah tadi disuruh menjadi imam ke depan, tidak sanggup. Walaupunlah pakai rompi anti lupo. Luar biasa. Kalau ada orang bertanya, Ustadz, apa rasanya pakai rompi kok? Nanti yang berpinjamkan aneh. Lalu kalau angin kenapa Ustaz pakai? Iko kan awak masuk TV. Jadi kalau kamu nak pakai iko terlalu kurus nampak. Kalau pakai iko nampak berwibawa. Itu. Biarlah angin asal berwibawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Mana lebih hebat? Zaman dulu atau zaman kini? Tergantung. Ada orang namanya Ustadz, zaman sekarang ini luar biasa. Judi online, game online, cewek online. Ambo banding-bandingkan zaman dulu. Zaman dulu ndak ada rumah Quran. Zaman dulu ndak banyak tahfiz Quran.
Tapi kini apa kata Pak BC Bupati tadi? Bahwa rumah Quran, orang mewakafkan rumahnya untuk dijadikan sebagai rumah Quran. Kami di Pekanbaru, Ambo Sobik waktu datang COVID-19 tidak bisa ceramah. Maka Ambo Sobik ke Ustadz Alnob, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ustadz Alnob, nampaknya awak tidak bisa ceramah ke masjid-masjid lain. Jadi bagaimana? Awak cari orang Pekanbaru yang rumahnya godang, yang mobilnya godang, yang duitnya banyak, yang tua, yang agak-agak lah dokek malaikat maut. Awak selamatkan tanah dan rumahnya. Alhamdulillah, didata oleh Ustadz Alnob tadi, ditunjuknya rumah iko. Kami pun datang, aktif, langsung akad. Saya akadkan mewakafkan tanah untuk dijadikan sekolah tahfiz Quran yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Somad tunai. Allahu Akbar, foto. Selesai kami cek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Dicek ketua BPN, bahaya Ustadz, ini kau tanah kau tumpang tindih.